warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan materi terkait sistem reproduksi yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur perkembangan hewan. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Arham Firmansyah, yang kedua ada Syarifah Hijrah Febrianti, yaitu saya sendiri. Yang ketiga ada Ainun Mardia, yang keempat ada Zakia Nashwa Zainuddin, dan yang kelima ada Susiati S. Nah, apa sih itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah sekumpulan organ dan struktur dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk memproduksi, mengirim, dan menerima sel reproduksi, serta memfasilitasi terjadinya reproduksi pada makhluk hidup. Fungsi utama sistem reproduksi adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesies melalui reproduksi seksual. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai sistem reproduksi pria. Ada 4 sistem reproduksi pada pria. Yang pertama, testis. Testis adalah organ utama dalam sistem reproduksi pria. Testis berperan dalam memproduksi sperma dan hormon seksual pria yang disebut testosteron. Setiap testis terdiri dari banyak unit fungsional kecil yang disebut tubulus seminiferus, tempat terjadi produksi sperma. Yang kedua, epididymis. Epididymis adalah struktur panjang dan melingkar yang terletak di belakang setiap testis. Fungsinya adalah menyimpan sperma yang telah matang dan membantu mematangkan sperma tersebut sebelum dikeluarkan saat ejakulasi. Yang ketiga, saluran semen. Saluran semen terdiri dari vas deferens dan saluran lainnya yang menghubungkan epididymis ke uretra. Vas deferens adalah saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju ke uretra selama ejakulasi. Yang keempat, vesikulasi seminalis. Vesikulasi seminalis adalah kelenjar kecil yang menghasilkan sebagian besar cairan semen. Cairan ini memberikan nutrisi dan energi bagi sperma, serta membantu dalam pergerakan dan kelancaran sperma. Baik, sistem reproduksi wanita. Bagian pertama, yaitu ovarium. Ovarium adalah sepasang organ kecil yang terletak di panggul wanita. Ovarium berfungsi sebagai tempat produksi sel telur dan ovum. Setiap bulan, satu sel telur matang dan dilepaskan dari ovarium dalam proses yang disebut ovulasi. Kedua, tuba Fallopi. Saluran telur, juga dikenal sebagai tuba Fallopi, adalah sepasang saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Setelah ovulasi, sel telur yang dilepaskan akan bergerak melalui saluran telur. Jika pembuahan terjadi setelah pertemuan sel telur dengan sperma di saluran telur, proses fertilisasi akan berlangsung di sana. Bagian ketiga yaitu uterus. Uterus atau rahim adalah organ berongga yang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya janin selama kehamilan. Jika pembuahan berhasil terjadi, embrio yang telah dibuahi akan menempel pada dinding rahim dan berkembang menjadi janin. 4. Serviks. Serviks adalah leher rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks memiliki lendir kental yang berperan sebagai penghalang untuk melindungi rahim dari infeksi. Saat masa ovulasi, lendir serviks menjadi lebih encer untuk memfasilitasi pergerakan sperma menuju saluran telur. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arham Firmansyah. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sistem reproduksi pada wanita. Yang kelima ada vagina. Vagina adalah saluran berongga yang menghubungkan serviks dengan organ eksternal. Vagina berfungsi sebagai saluran keluar untuk menstruasi
dan sebagai saluran masuk bagi penis selama hubungan seksual. Selain itu, vagina juga berperan dalam proses persalinan saat melahirkan. Yang keenam, ada kelenjar Bartholin dan kelenjar Skene. Kelenjar Bartholin dan kelenjar Skene adalah dua kelenjar kecil yang terletak di sekitar vagina. Kelenjar Bartholin menghasilkan lendir pelumas untuk membantu dalam hubungan seksual. Sedangkan kelenjar Skene menghasilkan cairan yang serupa dengan cairan prostat pada pria. Kemudian ada proses pembuahan atau disebut juga dengan fertilisasi. Yang pertama ada ovulasi. Setiap bulan dalam siklus menstruasi wanita, ovarium melepaskan satu sel telur matang dalam proses yang disebut ovulasi. Sel telur yang dilepaskan bergerak ke saluran telur atau tuba Fallopi untuk menunggu pertemuan dengan sperma. Yang kedua ada pertemuan dengan sperma. Selama hubungan seksual atau melalui metode reproduksi bantu seperti inseminasi, sperma diperkenalkan ke dalam vagina dan bergerak melalui serviks, rahim, dan saluran telur. Hanya sperma yang sehat dan memiliki motilitas yang baik yang dapat mencapai saluran telur. Yang ketiga ada fertilisasi. Jika ada sperma yang berhasil mencapai saluran telur pada saat sel telur telah matang, salah satu sperma dapat memasuki sel telur melalui proses yang disebut penetrasi. Setelah penetrasi sperma, lapisan luar sel telur mengeras untuk mencegah penetrasi sperma lainnya. Kemudian yang keempat ada penggabungan materi genetik. Setelah penetrasi sperma, materi genetik sperma atau termasuk kromosom bergerak dengan materi genetik sel telur. Hal ini membentuk zigot yang merupakan sel dengan kombinasi materi genetik dari kedua orang tuanya. Kemudian tahap kelima ada pembelahan sel. Setelah pembuahan terjadi, zigot mulai mengalami serangkaian pembelahan sel yang disebut segmentasi. Pembelahan ini berlanjut saat zigot bergerak melalui saluran telur menuju rahim. Pada tahap ini embrio terbentuk. Kemudian pada tahap keenam ada penempelan ke dinding rahim. Setelah mencapai rahim, embrio menempel pada dinding rahim atau implantasi dan mulai tumbuh dan berkembang menjadi janin. Kemudian dalam rahim, janin akan menerima nutrisi dan oksigen dari ibu melalui plasenta. Terdapat juga penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama yaitu infertilitas, kedua endometriosis, kemudian yang ketiga polikistik ovarium, keempat sifilis, kelima HIV atau AIDS, kemudian yang terakhir disfungsi ekskresi. Percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah.